Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Setiap waktu yang ada saudara, mari sama-sama kita semakin dekat dengan Tuhan. Memperbanyak waktu kita ada di hadirat Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah, kita percaya Tuhan hadir di rumah saudara dan saya. Setuju katakan amin? Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menyembah-Mu di rumah kami, di mana kami berada ya Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas melawat setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan, hadirat memenuhi tempat di mana kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama dengan iman. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang. Katakan menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut. Mari angkat tangan kita sama-sama berseru. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Come on. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
di hidupku, di hidupku. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Oh, hanya Kau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap kekuatanku, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Hanya Yesus yang ditinggikan selamanya. Mari bermazmur Bapak Ibu Saudara. Mari kita bermazmur. Jesus, haleluya, haleluya. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus katakan ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kelimpahan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tahu janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Kami tidak takut bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Jesus, Jesus. Haleluya. Yes. Tidak ada keraguan dalam hidup kami Tuhan. Yang kami tahu Bapa yang kami sembah sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Hari ini keraguan itu hilang dalam hidup kami, dalam hati, dalam pikiran kami. Yang kami tahu ada sukacita ketika kami mengenal Yesus, penolong yang ajaib. Sukacita kami melimpah, meluap. Kami ekspresikan dari hati kami Tuhan, karena kami tahu di tengah goncangan badai politik yang terjadi saat-saat ini, yang kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah biarkan kami sampai tergeletak.
Hari ini kami berkata, kami bersuka cita, kami diberkati, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat sukacita yang besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara berada, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua yang ada di rumah sama-sama nikmati hadirat Tuhan, amin. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita bawa buat Tuhan saudara, menyenangkan hati Tuhan. Kita bawa nyanyian kita, pujian kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, ayo bersuka cita, nyanyi untuk Tuhan. Haleluya, nyanyi puji Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama saudara. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersoraklah, come on, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat, bersorak, bersoraklah lagi, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Teriak dengan iman, nyanyi, haleluya. Sorak-sorai katakan, haleluya. Wow,
Kita percaya saudara, Tuhan akan terus buat kita mengalami sukacita. Yang setuju katakan amin. Bagi yang saudara dan saya, biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kami mau kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau yang bentuk setiap kami, untuk kami mengenal Tuhan yang kami sembah, proses demi proses yang kami alami dalam hidup kami, jatuh bangun yang kami alami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan lihat hati kami. Hari ini umat-Mu yang ada di rumah mungkin sedang terbaring dalam keadaan sakit, lemah. Tuhan, kami tahu firman Tuhan sanggup membentuk kami, sanggup menguatkan kami. Makasih ya Abah. Terima kasih Tuhan. Biar ini doa kita bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, haleluya, sama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita begitu luar biasa, dahsyat dan hebat. Dan hari ini Tuhan kasih waktu kita untuk kembali berkumpul, bertemu dengan kasih Tuhan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik, dengan luar biasa sudah memberkati kami dan sudah menyertai dan menjaga hidup kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami ada bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan kami, memberkati kami, dan membuat kami bertumbuh di dalam iman. Dan kami percaya Allah yang baik yang akan menjadi berkat bagi kami hari ini ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami siapkan hati kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun kita berada, saya percaya sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Baik, hari ini saudaraku terkasih kita mau sama-sama dengar firman Tuhan yang saya kasih tema, saudaraku terkasih, menjadi berkat bagi sesama. Saya ulangi sekali lagi, tema kita hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saudaraku terkasih, kita lihat firman Tuhan dan saya akan bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Baik saudaraku terkasih, firman Tuhan yang kita baca ini, saudara terkasih, jelas sekali berkata, ketika dia berkata kamu adalah terang, kamu adalah garam. Dan ini firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu adalah pribadi yang harus menjadi berkat. Atau dengan kata lain firman Tuhan ingin berkata, menjadi berkat adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini saudaraku terkasih, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, kalau kau percaya pada Allah, firman Tuhan ingin mengatakan kepadamu, Tuhan memanggil engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memanggil engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kenapa? Karena panggilan orang yang percaya itu adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang menjadi berkat, dan ketika itu merupakan, dan kita memahami bahwa itu merupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ini ingin mengatakan bahwa menjadi berkat adalah sebuah proses kehidupan yang berlangsung terus-menerus, yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan saya mau kasih tahu buat saudara bahwa menjadi berkat itu bicara tentang seumur hidup kita. Menjadi berkat itu bicara tentang selama kau percaya kepada Allah, Tuhan memanggil engkau menjadi berkat. Berarti saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat itu
tidak berbicara tentang sesuatu hal yang sederhana, tetapi berbicara tentang nilai kehidupan kita, tetapi bicara tentang panggilan hidup kita, di mana Tuhan merindukan setiap pribadi dari semua orang yang percaya kepadanya menjadi berkat selama mereka hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena menjadi berkat ini bukan hal yang sederhana dan harus terus ada dalam kehidupan kita. Maka saya mau kasih tahu buat saudara bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita miliki, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti dengan baik, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan cuma sekedar wacana, bukan cuma sekedar pengertian, bukan sekedar kau paham apa itu menjadi berkat, tapi sungguh kehidupanmu menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu hari ini saya mau bagi buat saudara tentang 3 hal penting yang Tuhan inginkan kita pahami, supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-5 tadi, ayatnya yang ke-13. Ini yang pertama. Yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita tentang pribadi yang menjadi berkat, dalam Matius pasal 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain daripada dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa menjadi pribadi yang menjadi berkat itu, saudaraku terkasih, itu sama seperti garam. Persoalannya, saudaraku terkasih, kenapa digambarkan seperti garam? Apa yang Tuhan mau kita pahami tentang pribadi yang menjadi berkat dari garam ini, saudara? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama, mari saudara perhatikan garam baik-baik, saudaraku terkasih. Semua kita mengerti, dan kita percaya, dan kita sepakat, saudaraku terkasih, bahwa bicara tentang garam, yang spesial dari garam itu adalah rasa asin. Rasa asin itu apa, saudaraku terkasih? Rasa asin itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam garam. Sebab garam tanpa rasa asin, firman Tuhan bilang tidak ada gunanya. Garam tanpa asin, firman Tuhan bilang, garam itu akan kehilangan manfaat yang sebenarnya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kan kita sama-sama tahu bahwa bicara rasa asin adalah bicara sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Artinya, saudaraku terkasih, kita ketika kita menjadi berkat, kita harus seperti garam, memiliki sesuatu yang membuat kita bermanfaat, yang membuat kita spesial. Tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang lahir dari dalam, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ini bicara tentang apa, saudara? Saudaraku terkasih, tidak lain tidak bukan ini yang saya sebut dengan istilah nilai kehidupan atau kualitas kehidupan. Maksudnya apa? Yang pertama, saudaraku terkasih, seorang yang disebut menjadi berkat jika dia memiliki nilai kehidupan atau kualitas kehidupan yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi untuk menjadi berkat itu, yang pertama kau harus memiliki nilai kehidupan yang baik. Nilai kehidupan yang berkualitas. Bukan sekedar mampu memahami, bukan sekedar melakukan sesuatu. Tapi apa yang kita pahami dan kita melakukan itu lahir dari nilai kehidupan yang baik tadi. Kualitas kehidupan kita di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku terkasih, kualitas ini adalah nilai kehidupan yang tidak terlihat, tetapi mampu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Sama kayak garam tadi. Orang kalau masak sayur harus pakai garam, baru rasanya terasa enak. Betul? Kecuali saudara darah tinggi, itu lain ceritanya saudara ya. Kalau orang darah tinggi, saudaraku terkasih, pasti mereka lebih suka kalau tidak pakai garam, atau garamnya sedikit daripada banyak, saudara. Tetapi kalau masak sayur yang normal, itu enak kalau pakai garam. Tapi saudaraku terkasih, coba saudara perhatikan baik-baik. Ketika masakan sayur itu selesai, lalu dimakan orang dan orang rasa sayurnya enak, saudaraku terkasih, orang tidak pernah bilang, wih enak ya garamnya. Enggak, orang nggak bilang begitu. Orang nggak bilang, wih sedap banget nih. Apanya yang sedap? Garamnya. Enggak, orang nggak bilang begitu, saudara.
Orang bilang yang enak itu sayurnya. Padahal yang buat sayur itu enak itu adalah garamnya. Ini yang saya maksud dengan kualitas kehidupan. Orang, saudaraku terkasih, merasakan dampak dari kita akibat perbuatan kita. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang lahir dari kualitas dan nilai kehidupan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, jadi hari ini saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa untuk menjadi berkat, engkau harus menjadi pribadi yang berkualitas dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Atau posisi apapun yang Tuhan percayakan untuk engkau tempati hari ini, saudara terkasih. Kalau kau jadi karyawan, jadilah karyawan yang berkualitas. Tidak perlu tunggu jadi bos baru terlihat berkualitas. Tidak, karyawan yang berkualitas. Kalau kau jadi guru, jadilah guru yang berkualitas. Kalau kau jadi murid, jadi siswa, mahasiswa, jadilah murid yang berkualitas. Kalau apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, misalnya kau jadi pemimpin, saya mau kasih tahu saudara, jadi pemimpin yang berkualitas. Supaya engkau bisa betul-betul jadi berkat bagi orang lain. Kalau kau tidak berkualitas, apa yang kau lakukan tidak akan berdampak bagi orang lain. Karena hal itu tidak lahir dari kehidupan yang sungguh-sungguh layak di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, jadi yang jemaat-jemaat, saudaraku, jadilah jemaat yang berkualitas. Amin. Semua jemaat jadi jemaat yang berkualitas dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak perlu kau jadi pendeta dulu baru bisa jadi berkat. Nah, jadi jemaat juga bisa jadi jemaat yang berkualitas. Supaya di tengah-tengah jemaat engkau menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita kalau lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, Tuhan selalu bilang kita hamba Tuhan. Hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Saudaraku terkasih, dan biasanya hamba itu kalau dalam Alkitab, saudaraku terkasih, digambarkan seperti keset. Alas kaki, keset, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, walaupun kita keset, saudara terkasih, saya mau kasih tahu bahwa saudara, kau harus jadi keset yang berkualitas. Gimana Pak keset yang berkualitas itu? Keset yang kayak itu loh. Kayak keset di hotel bintang 5. Jangan jadi keset yang di dapur saudara. Itu tidak berkualitas. Jadi keset yang kayak di hotel bintang 5. Bentuknya bagus, tebal, bersih. Sampai-sampai orang mau injak saja segan. Orang saudaraku terkasih kalau lihat keset di bintang 5 saudara kasih. Mereka mau tidur aja kayaknya rela saudara. Tapi saudaraku terkasih kalau jadi keset. Sudah keset kumuh lagi kotor segala macam. Ya itu mah bukan keset yang berkualitas namanya. Keset yang berkualitas itu adalah keset yang seperti hotel bintang 5 itu. Maksudnya apa? Kita juga sama. Mungkin kita dipercayakan Tuhan sesuatu hal tidak seperti orang lain. Orang sepertinya lebih hebat daripada kita. Tapi dengar, di tempat Tuhan percayakan kau, jadilah pribadi yang berkualitas. Dan dengan sendirinya, engkau akan jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, saudaraku terkasih, untuk jadi berkat, kau harus punya rasa asin. Seperti garam. Kau harus menjadi pribadi yang berkualitas. Yang kedua, mari kita lihat Matius pasal yang kelima tadi, ayat 14 dan 15. Yang kedua firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kedua, saudaraku terkasih, firman Tuhan ingin berkata bahwa pribadi yang menjadi berkat itu, saudara terkasih, itu akan terjadi atau boleh dinyatakan pribadi yang menjadi berkat jika sesuatu yang mereka lakukan bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Makanya firman Tuhan tadi berkata, kita ini pelita yang ditaruh di atas kaki dian. Bukan pelita yang ditaruh di bawah gantang. Bukan pelita yang ditaruh di bawah ember. Bukan. Pelita yang ditaruh di atas kaki dian. Maksudnya apa? Terangnya tidak terhalangi. Sehingga terangnya bisa dirasakan oleh orang di rumah itu. Orang jadi bisa lihat jalan. Orang jadi bisa lihat yang benar. Orang bisa jadi lihat apa yang harus mereka injak, mereka arahkan, mereka jalani. Ketika mereka mengalami terang dari pelita yang di atas kaki dian itu. Waktu Tuhan berkata kita ini pelita di atas kaki dian, bukan di bawah gantang. Itu artinya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi terang bagi sekitar kita dulu. Baru kita boleh disebut menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita harus bisa melakukan sesuatu dan orang lain
bisa merasakan atau menikmati apa yang kita lakukan dahulu, baru kita pantas disebut menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa, saudaraku terkasih? Artinya menjadi berkat itu bukan sekedar niat. Menjadi berkat itu bukan wacana doang. Menjadi berkat itu bukan sebuah tindakan, bukan sebuah perkataan saja. Tetapi menjadi berkat itu adalah tindakan nyata yang kita lakukan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Efeknya bisa dinikmati oleh orang lain. Baru namanya jadi berkat. Hari ini jangan pernah kau sebut dirimu jadi berkat, tapi kau nggak pernah buat apa-apa bagi orang lain. Ada banyak kan orang seperti begitu, saudara. Betul ya? Kalau sudah meeting untuk melaksanakan acara-acara tertentu, acara sosial atau apapun, saudara terkasih, kalau sudah membahas tentang itu, wow, idenya luar biasa. Kerinduannya dahsyat, rencana dan strateginya, wah, pokoknya tersusun rapi, saudaraku terkasih. Pokoknya seperti yang apa yang dia butuh, mulia luar biasa. Tapi ketika sudah bicara budget, bicara keuangan, bicara berapa yang harus kita sumbang masing-masing, ini orang biasanya langsung diam, saudara. Atau ada juga yang tiba-tiba dia keluar, nggak tahu entah kemana. Sampai selesai bahas bicara dana, baru balik lagi. Nah, orang yang kayak gini, saudara kasih, bukan orang yang jadi berkat. Karena menjadi berkat itu bukan cuma mikirnya bisa, bukan cuma ngomong bisa, bukan cuma niat ada, tetapi kita lakukan sesuatu, terjun dalam tindakan nyata, sehingga orang bisa merasakan apa yang kita perbuat. Itu baru jadi berkat. Itu baru jadi berkat bagi orang lain. Saudara, kau bisa lihat dirimu jadi berkat atau tidak, saudara. Gampang sebetulnya. Lihat bagaimana penerimaan orang-orang di sekitarmu dengan engkau, terhadap engkau. Coba saudara perhatikan saja baik-baik. Kalau kau misalnya ngumpul, ada orang ngumpul, saudara kasih ya. Lalu kau datang ke sana dan orang senang kehadiranmu. Wah, dia sudah datang. Oh, ini dia datang, dia si bro. Yo bro, wah, orang suka cita sekali, saudara kasih. Ah, itu berarti sebelum-sebelumnya kau sudah jadi berkat buat mereka. Mereka sudah menikmati apa yang diperbuat olehmu. Itu baru namanya jadi berkat. Tapi kalau misalnya ada orang ngumpul, terus kau datang, saudara kasih, langsung begitu tadinya mereka ketawa-ketawa, begitu kau datang, langsung berbisik semua. Langsung bilang, awas dia datang, awas dia datang. Ah, itu kau perlu koreksi diri. Apalagi begitu kau sudah ada di situ, pestanya bubar. Ah, itu kau harus bertobat lagi. Bukan koreksi diri, tapi bertobat, saudara. Kenapa? Karena berarti kau selama ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dengar? Penerimaan orang terhadap kita, itu adalah efek. Itu adalah akibat dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kepada mereka. Saya ulangin sekali lagi. Penerimaan orang kepada kita, saudaraku terkasih, itu adalah efek atau akibat dari apa yang sudah pernah kita lakukan kepada mereka sebelumnya. Hari ini kau tinggal lihat, saudaraku terkasih, penerimaan orang terhadap engkau. Saudaraku terkasih, orang yang menjadi berkat bagi orang lain, saudara, itu akan diterima dengan luar biasa. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena mereka sudah menikmati berkat, menikmati sesuatu yang indah yang mereka dapatkan dari orang itu, saudara. Untuk itu hari ini, saudaraku terkasih, Tuhan panggil kita jadi berkat. Jadi berkat itu apa? Yang kedua tadi firman Tuhan bilang, bukan cuman berpikir, bukan cuman berkata, bukan cuman berencana, tetapi kita menjadi dampak, menjadi tindakan nyata yang terlihat dan terasa dan bisa dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, saudaraku terkasih, sekali lagi, seorang yang menjadi berkat adalah orang yang melakukan sesuatu sehingga apa yang dilakukannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, jangan lupa, saudara, terakhir harus kencang, amin. Kalau di gereja saja biasanya saya ngomong terakhirnya kencang, saudaraku terkasih. Jemaat kadang bisa duduk aja bisa langsung buta, terlelap, saudara terkasih ya. Apalagi di rumah, saudara. Jangan-jangan di sini ada yang nontonnya sambil di tempat tidur atau sambil di sofa pakai bantal, saudara ya. Jadi perlu, saudaraku terkasih, kuasa dan mujizat yang kencang, saudara toh, supaya yang tadinya sudah mulai menutup mata dibuka kembali matanya dan dilihat kembali, saudara terkasih ya, melihat kembali. Poin terakhir, saudara. Apa
apa yang dimaksud dengan menjadi berkat, atau apa yang harus kita pahami bicara tentang menjadi berkat, supaya sungguh-sungguh pribadi kita menjadi pribadi yang menjadi berkat. Bukan sekedar kita mengerti, bukan sekedar kita paham, tapi kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 terakhir, firman Tuhan berkata begini, Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan ini yang penting, saudara terkasih, dengan firman Tuhan bilang, memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting, dan menurut saya ini yang paling sulit dilakukan, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, yang terakhir apa? Seorang yang disebut menjadi berkat itu, jika dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, jika dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Ini yang dahsyat. Berpikir tentang sesuatu yang baik, saudaraku terkasih, kadang itu mudah dan mungkin kita bisa paksakan dan usahakan dalam hidup kita. Melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, saudaraku terkasih, itu juga bisa kita usahakan dengan sekuat tenaga kita. Sehingga kita bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Tetapi yang ketiga ini, saudara terkasih, ini menjadi kualitas penting dari seorang yang menjadi berkat bagi sesama. Apa itu? Firman Tuhan berkata, jika apa yang kita perbuat memuliakan Bapa di sorga. Jadi orang yang disebut menjadi berkat itu bukan cuma memberi, bukan cuma melakukan sesuatu buat orang lain, tapi harus lebih daripada itu. Apa? Ketika dia memberi, nama Tuhan dimuliakan, bukan namanya. Perbuatan baikmu, saudaraku terkasih, dengar ini baik-baik. Perbuatan baikmu memang harus dilihat orang dan dirasakan oleh orang lain. Kalau nggak dilihat orang, nggak dirasakan oleh orang lain, perbuatan baikmu, saudara terkasih, itu namanya, saudaraku terkasih, bukan berkat, menjadi berkat. Orang memang harus tahu kau melakukan sesuatu. Orang memang mungkin harus melihat kau mengerjakan sesuatu yang baik. Tapi dengar, firman Tuhan tadi berkata, orang yang menjadi berkat itu, dalam semua yang ia lakukan tadi, harus Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Kalau saudara melakukan sesuatu yang terlihat baik, tetapi ternyata motivasinya supaya dia melakukan sesuatu yang lebih baik kepada saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kau bukan orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Atau kalau kau misalnya melakukan sesuatu yang baik, tetapi ketika dia membalas sesuatu yang tidak baik, lalu kau kecewa, kau marah dalam hidupmu, berarti kau tidak menjadi berkat namanya. Kau masih punya motivasi yang lain, saudara. Atau saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kau melakukan sesuatu yang baik karena kau mengingini sesuatu dari orang lain. Saya mau kasih tahu buat saudara, itu bukan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, karena kualitas kehidupannya bernilai, karena dia mau melakukan dengan action, dengan tindakan yang nyata, dan dia melakukannya dengan tulus. Ini yang disebut dengan orang yang menjadi berkat karena Tuhan dimuliakan. Mungkin engkau bertanya dalam hati, Pak, dalam melakukan sesuatu, kenapa harus dengan hati yang tulus? Saya temukan ada beberapa alasan. Yang pertama, supaya engkau tidak terjebak dalam kesombongan. Itu yang pertama. Kalau kau nggak tulus, biasanya ujung-ujungnya adalah kesombongan. Yang kedua, kenapa harus dengan tulus? Supaya engkau tidak kecewa ketika mereka tidak membalas perbuatanmu dengan hal yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus tulus? Supaya sukacita yang kau miliki berkenan di hadapan Tuhan. Emang ada Pak sukacita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ada. Ketika kau bersukacita, kelihatannya bahagia karena apa yang salah, apa yang berat yang dialami oleh orang lain, apa yang penderitaan yang dialami oleh orang lain, itu bukan sukacita yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kau harus melakukan sesuatu yang tulus, supaya waktu kau sukacita, sukacitamu memuliakan Tuhan. Yang terakhir, kenapa harus tulus? Supaya perbuatanmu yang baik tadi, itu memuliakan Bapa yang di sorga. Hari ini saudaraku terkasih, saya percaya semua kita punya kesempatan. Atau mungkin setelah saudara dengar khotbah ini, kau punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Pastikan yang pertama,
Perbuatan baik itu lahir dari kualitas kehidupan yang bernilai baik dalam hidupmu. Yang kedua, perbuatan baik itu pastikan dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, pastikan perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain itu memuliakan Tuhan. Dan dalam tindakan itu, nama Tuhan dimuliakan, bukan saudara. Kau boleh bangga, tapi kau tidak boleh sombong. Kau boleh sukacita, tapi sukacitamu tidak boleh seolah-olah menganggap megah akan apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu. Tapi sukacitamu haruslah sukacita yang memuliakan Bapa yang di surga. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus hari ini, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Itu wajib, itu harus, karena itu adalah panggilan kita dalam Tuhan. Tetapi dengar baik-baik, untuk menjadi berkat, hal-hal yang penting yang saya sampaikan kepada saudara tadi menjadi hal yang perlu sekali untuk diperhatikan dan untuk dikerjakan supaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Untuk itu, taruh hidupmu selalu dalam tangan Tuhan dan biar Tuhan yang memampukan engkau menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan siaplah menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mari saudaraku terkasih, kita bawa hati dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita arahkan hati kita, tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan perlengkapi kami untuk menjadi pribadi yang berkenan. Dan Tuhan panggil kami untuk menjadi berkat. Dan kami mau hidup di dalamnya. Supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Karena inilah panggilan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk itu hari ini kami berdoa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan urapi mereka. Tuhan ubah hidup mereka. Supaya mereka menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Mereka yang masih mengeraskan hati, Tuhan taruh hati-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan terbuka untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Dan hari ini Tuhan kami berdoa supaya tidak ada pergumulan, masalah, persoalan yang bisa menghalangi jemaat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hamba-Mu berdoa apapun pergumulan jemaat-Mu diberkati, diurapi, dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar berkat Allah memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Engkau buat berhasil. Dan berkat-berkat Allah mengalir memberkati jemaat-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Dan kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.